Shalom. Hari ini saya mau share firman Tuhan tentang jalan yang lurus. Tidak sedikit orang yang menjadi sombong karena merasa ia kaya. Dengan kekayaannya ia terkesan tidak membutuhkan Tuhan. Hal ini dapat dipahami sebab tanpa berdoa dan ke gereja ia tetap punya uang dan mendapatkan apapun yang ia inginkan. Kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan hal itu. Terkadang orang yang kaya ini mengejek orang-orang yang ke gereja. Mereka hendak mengatakan kepada dunia bahwa mereka tidak perlu Tuhan dalam hidup ini. Ada juga yang mengambil uang dalam dompetnya dan mengatakan dengan bangga bahwa sesungguhnya yang disebut Tuhan itu adalah uang seperti yang ada di tangannya itu. Sungguh sombong sekali. Akan tetapi hal yang kontras kita melihat dalam diri Zakeus. Ketika Tuhan Yesus memasuki Yeriko, Zakeus ingin melihat Yesus. Alkitab menulis bahwa Zakeus ini adalah orang kaya, bahkan sangat kaya. Hanya saja kekayaan yang ia dapatkan melalui cara yang tidak jujur. Ia mendapatkan kekayaan sebagian dari hasil penipuan. Hal yang tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di sekitar kita pada masa kini. Namun yang menarik dari Zakeus adalah kerinduannya yang kuat untuk tahu jalan yang lurus dan bertemu dengan Yesus. Kerinduan yang kuat untuk bertemu dengan Yesus terlihat jelas tatkala ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Dalilnya Lukas pasal 19 ayat yang keempat. Hal itu dilakukan oleh Zakeus karena tubuhnya pendek. Tentu saja jika ia tidak memanjat pohon, ia tidak dapat melihat Yesus karena orang banyak. Ketika ia memanjat pohon ara pasti ada kendala. Mungkin saja kendalanya adalah jubahnya. Selain itu, ia juga dilihat orang banyak. Namun ia melakukan hal itu agar dapat berjumpa dengan Yesus. Alkitab menulis bahwa Zakeus menerima Yesus di rumahnya dan Zakeus pun akhirnya bertobat secara radikal. Terkadang untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus kita harus berupaya seperti Zakeus. Hal ini dilakukan bukan karena Yesus sulit ditemui, tetapi itu harus dilakukan karena ada banyak penghalang-penghalang yang membuat Zakeus susah berjumpa dengan Yesus. Dalam kasus Zakeus ini penghalangnya adalah tubuhnya yang pendek dan orang banyak juga ingin bertemu dengan Yesus. Tetapi saya tidak tahu apa yang menjadi penghalang bagi Anda untuk berjumpa dengan Yesus. Saya sering melihat video Edis TV di YouTube. Perjuangan Edis TV untuk menjelaskan tentang keselamatan kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus sungguh luar biasa. Saya melihat penghalang-penghalangnya begitu banyak sekali. Tetapi yang membuat saya kagum melihat Edis TV, beliau bisa sabar untuk menjelaskan sampai orang-orang itu tahu siapa jalan yang lurus itu. Terkadang untuk membuat satu jiwa mengerti tentang keselamatan, butuh waktu debat berulang-ulang. Baru orang itu percaya bahwa jalan yang lurus itu adalah Yesus. Yang terakhir, doaku semoga Edis TV sehat selalu, dipakai Tuhan lebih lagi, diberkati Tuhan lagi, dan dimampukan Tuhan menyelesaikan tugas sampai garis akhir. Jangan lupa like, subscribe. Tekan sekarang juga ya. Tombol merah.